Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Perkenalkan nama saya Vina Dimolita dengan NPM 074. Perkenalkan, nama saya Nela Seskina Gunawan dengan NPM 063. Saya manajer juga Nabila dengan NPM 051. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja eksplorasi dari salah satu tools manajemen proyek yang telah kami pilih, yaitu tools teamwork.com. Di sini, Teamwork adalah platform manajemen proyek berfokus pada klien yang dirancang untuk membantu perusahaan merencanakan tugas, melacak waktu, mengelola sumber daya, dan berkolaborasi secara mulus di seluruh proyek. Berbasis dari hasil eksplorasi kami, dapat ditemukan bahwa Teamwork ini menyediakan berbagai fitur seperti manajemen tugas, milestone, pelacak waktu atau time tracking, laporan kerja, serta mengatur workflow. Dalam penggunaannya, sistem ini menerapkan mekanisme role-based access control, yaitu atau RBAC, pembatasan akses berdasarkan peran pengguna. Jadi setiap role memiliki tingkat kewenangan yang berbeda terhadap fitur dan pengaturan sistem. Di Teamwork sendiri ada 4 role, yaitu yang pertama atau akses paling tinggi adalah site owner, kemudian admin, kemudian member biasa atau regular member, kemudian yang paling terakhir dan paling rendah adalah collaborator. Untuk fitur-fitur utama yang telah kami eksplor, yaitu yang pertama ada fitur manajemen tugas dan proyek, di mana ini adalah fitur paling utama dari aplikasi atau platform ini. Yaitu fitur ini adalah alat manajemen tugas Teamwork menjadi inti dari platform, memberikan tim cara yang terstruktur untuk merencanakan, menetapkan, memprioritaskan, dan melacak pekerjaan. Jadi pengguna dapat membuat tugas, subtugas, ketergantungan, daftar periksa, dan juga atau enggak pencapaian, serta memastikan setiap bagian proyek memiliki penanggung jawab dan jadwal yang jelas. Kemudian ada fitur pelacakan waktu, di mana Teamwork ini menyertakan pelacakan waktu bawaan, yaitu sebuah keuntungan bagi agensi dan tim layanan. Pengguna dapat mencatat jam kerja langsung pada tugas, menggunakan pengaturan waktu saat bekerja, mengkategorikan waktu yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih, dan juga membuat laporan waktu untuk penagihan atau analisa internal. Dan untuk fitur selanjutnya yaitu ada akses dan kolaborasi klien, di mana salah satu pembeda terkuat Teamwork adalah lapisan kolaborasi kliennya. Klien dapat diundang ke dalam proyek dan visibilitas terbatas, memungkinkan agensi berbagi pembaruan file pesan dan juga hasil kerja secara transparan. Hal ini mengurangi pertukaran email yang berulang sehingga komunikasi menjadi lebih terstruktur dan juga terdokumentasi dalam satu sistem terpusat. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada manajemen beban kerja dan sumber daya, di mana di sini Teamwork menawarkan alat perencanaan sumber daya yang membantu manajer memahami siapa yang kelebihan beban, siapa yang tersedia, dan bagaimana memvisualisasikan kapasitas tim, sehingga lebih mudah menyeimbangkan tugas, mencegah melelahkan, dan juga menjadwalkan pekerjaan secara realistis. Dan untuk fitur selanjutnya, Teamwork ini juga menyediakan template proyek, di mana berbagai template untuk alur kerja umum, perencanaan, kampanye, peluncuran produk, orientasi, pengiriman klien, dan template lainnya. Tim juga dapat membuat template khusus sendiri yang mencakup tugas, tenggat waktu, ketergantungan, dan struktur yang dapat digunakan kembali atau membuat template sendiri. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada pembagian Gantt dan juga garis waktu atau timeline. Jadi bagian Gantt Teamwork ini memberikan tampilan visual garis waktu proyek, ketergantungan, dan juga jalur kritis serta hambatan. Jadi manajer di sini dapat menyeret dan menyesuaikan tanggal, memperbarui ketergantungan, serta dengan cepat menjadwalkan ulang pekerjaan ketika prioritas berubah. Untuk fitur selanjutnya yaitu pesan tim dan kolaborasi. Teamwork di sini juga menyertakan alat pesan bawaan seperti komentar, proyek, papan pesan, dan lampiran tugas. Meskipun Teamwork ini bukan platform obrolan lengkap seperti contohnya Slack, maupun paket terpadu lainnya, Teamwork menyediakan fitur komunikasi yang cukup untuk menjaga diskusi terkait proyek tetap dalam konteks tepat di samping pekerjaan itu sendiri. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada pelaporan dan dashboard, di mana Teamwork menawarkan dashboard yang dapat disesuaikan dengan alat pelaporan yang melacak kesehatan proyek, kemajuan, anggaran, catatan waktu, penyelesaian tugas, dan distribusi beban kerja. Untuk fitur utama yang paling terakhir yaitu penagihan dan pelacakan anggaran. Fitur manajemen anggaran dan penagihan bawaan Teamwork membantu tim melacak keuangan proyek, jam aktual dibandingkan jam paket, perkiraan biaya, dan juga profitabilitas. Jadi bagi agensi, pencatatan waktu yang terhubung langsung ke faktur memastikan penagihan yang akurat dan juga mengurangi langkah manual. Dan dapat disimpulkan dan juga digarisbawahi di sini jikalau fitur-fitur ini tidak selalu dapat diakses oleh seluruh role atau tingkatan akun begitu, karena ini memiliki batasan-batasannya tersendiri. Contohnya seperti kolaborator, di mana mereka hanya dapat memberikan catatan sedikit dan juga hanya dapat melihat proyek itu sendiri. Berbeda jauh dengan akun site owner, di mana site owner ini dapat membuat proyek dan juga mengedit kolaborator maupun yang lain-lain seperti itu. Untuk pembuatan proyek sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke pembuatan proyek, di mana sekarang saya sudah masuk ke bagian dari Teamwork, dari aplikasi Teamwork di desktop. Sebelum itu, karena saya sudah melakukan login, maka saat saya membuka Teamwork sendiri, akan langsung masuk ke bagian seperti ini. Lalu untuk membuat proyek, terlebih dulu kita masuk ke bagian yang di manage ini. Lalu untuk bagian proyek, kita bisa tekan. Lalu sebelum itu, saya sudah pernah membuat beberapa proyek yang berada di bagian ini. Lalu untuk membuat proyek baru, kita bisa klik Add Project. Lalu di sini akan masuk ke tampilan Create a Project. Kita bisa next step-nya. Lalu di sini kita bisa memberikan nama untuk project tersebut. Misal namanya adalah Project Management MPSI. Lalu di sini bisa dipilih untuk tipenya. Namun untuk tipe dan workflow, saya memilih untuk tipe bawaannya. Di sini kita juga bisa menambahkan project description-nya. Lalu untuk select budget type-nya ada 4 pilihan, dan di sini saya memilih untuk yang no budget. Lalu kita bisa klik next step dan bisa add people. Namun misal saya pilih
di sini karena saya sudah menambahkan teman saya sebelumnya. Namun jika Anda tidak ingin menambahkan langsung di sini, bisa menambahkan untuk di step selanjutnya. Lalu kita bisa next step dan akan masuk ke bagian expand option, di mana ada pilihan add project kategori. Lalu di sini saya pilih untuk new kategori. Lalu di bagian project dates ini kita bisa set untuk kapan waktu mulai dan kapan waktu selesai untuk project itu sendiri. Misal untuk startnya kita mulai pada tanggal 17 Februari dan selesai dari projectnya kita pilih untuk tanggal 21 Februari. Kita juga bisa menambahkan tag dari projectnya atau kita bisa melakukan custom fieldnya. Lalu kita bisa pilih create a project. Saat kita create project, kita langsung diarahkan pada bagian project yang telah kita buat tadi. Di sini terlihat bahwa namanya adalah project management MPSI. Lalu kita bisa masuk ke bagian dashboard dari project tersebut. Di sini ada bagian task, digest, time, dan breakdown, dan lain-lainnya. Di sini kita akan coba melakukan penambahan task, di mana kita bisa memilih untuk add, lalu add task, dan di bagian ini sendiri kita bisa menambahkan task apa saja yang akan kita lakukan pada project kali ini. Misalkan adalah membuat copywriter. Lalu di sini kita bisa memilih assign to. Misalkan pada bagian ini saya memilih untuk assign to Mimiza. Lalu di start date-nya kita bisa pilih pada tanggal 18 dan selesai pada tanggal 18. Lalu ini untuk bagian who can see this task, kita bisa memilih untuk everybody. Lalu dan kita bisa pilih add task. Lalu secara otomatis task tersebut akan muncul pada bagian dashboard. Lalu kita bisa melihat untuk bagian-bagian di sebelah dashboard, ada board, lalu ada table, pada bagian table ini akan berisi inbox dari task yang telah kita buat tadi. Di sini terlihat ada membuat copywriter untuk assign to Meneza dan due date-nya tanggal 18. Lalu kita juga bisa setting priority-nya, ada low, medium, dan high. Di sini misalkan kita pilih untuk medium. Lalu pada bagian ini ada timeline, di mana kita bisa membuat timeline-nya. Lalu ada more, di mana ada time, finance, list, schedule, dan lain-lainnya. Misal kita buka untuk bagian time, di sini kita bisa membuat untuk first time log-nya itu sendiri. Lalu setelah itu kita kembali ke dashboard. Jika kita pilih untuk di project option ini, kita bisa menambahkan user di add user itu sendiri. Karena saya tadi telah menambahkan user, maka saya kira tidak perlu untuk menambahkan lagi. Lalu kita bisa untuk misal add message, kita bisa message ke siapapun dan kita bisa post message-nya. Misal kayak membuat. Lalu untuk kita bisa pilih bagian everyone in this project, lalu pilih untuk new kategori, dan ini. Untuk filenya di sini kita bisa menambahkan lalu post message. Maka secara otomatis message akan tercreate. Kita bisa view dan akan masuk di sini. Baik, mungkin itu saja untuk tutorial pembuatan project baru pada Teamwork. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara menggunakan framework atau tools Teamwork untuk manajemen proyek, Teamwork sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu dapat mudah dipahami oleh berbagai pengguna. Jadi Teamwork ini memiliki antarmuka yang sederhana dan tidak banyak menggunakan istilah teknis yang rumit. Nah, hal ini membuat proses adaptasi lebih cepat, bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. Kemudian, fitur otomatisasi yang user-friendly. Nah, fitur ini dapat digunakan tanpa konfigurasi yang kompleks. Pengguna dapat mengatur alur kerja secara praktis untuk meningkatkan efisiensi kerja tim. Dan yang ketiga, integrasi pelacakan waktu dan keuangan. Teamwork ini menyediakan fitur time tracking, pengelolaan anggaran, dan perhitungan faktur dalam satu sistem. Dengan demikian, proyek dapat dipantau tidak hanya dari sisi progres pekerjaan, tetapi juga dari aspek finansial. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, itu kurang optimal di luar konteks agensi. Jadi Teamwork ini dirancang terutama untuk agensi berbasis klien. Oleh karena itu, beberapa fitur mungkin kurang relevan bagi organisasi dengan kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kompleks pada skala proyek yang besar. Jadi pada saat menangani banyak proyek sekaligus, sistem dapat terasa lebih kompleks dan membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama. Dan yang ketiga, pengaturan keamanan yang terbatas. Jadi administrator belum memiliki kontrol penuh untuk mewajibkan dan memantau aktivitas autentifikasi dua faktor, sehingga berpotensi menjadi perhatian dalam aspek keamanan. Selain kelebihan dan kekurangan dari Teamwork, untuk perbandingan tools Teamwork dengan tools yang sejenis, yaitu jika dibandingkan dengan Jira, platform ini lebih fokus pada visualisasi alur kerja berbasis Kanban dan cocok untuk manajemen tugas yang sederhana, namun pengelolaan anggaran dan waktu masih terbatas. Sementara itu, Asana menekankan manajemen tugas dengan tampilan modern seperti daftar, timeline, dan kalender untuk pengaturan aktivitas harian. Berbeda dengan keduanya, Teamwork lebih berorientasi pada pengelolaan proyek profesional secara menyeluruh, termasuk pelacakan waktu, monitoring progres, manajemen sumber daya, dan kontrol biaya. Oleh karena itu, Teamwork lebih sesuai digunakan untuk proyek yang kompleks dan membutuhkan pengawasan manajerial yang lebih detail. Baik, kemudian setelah kami eksplorasi tools Teamwork ini, dapat disimpulkan bahwa Teamwork.com merupakan tools manajemen proyek yang efektif dalam membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek secara terstruktur. Fitur seperti manajemen tugas, pelacakan waktu, pengelolaan sumber daya, kolaborasi klien, serta pelaporan dan anggaran mendukung transparansi dan efisiensi kerja tim. Keunggulan utama Teamwork terletak pada integrasi manajemen proyek dan pengelolaan klien dalam satu platform, sehingga sangat cocok bagi agensi atau tim berbasis layanan. Namun, kompleksitas sistem dan keterbatasan beberapa fitur pada paket tertentu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Secara keseluruhan, Teamwork sesuai
digunakan untuk proyek dengan tingkat kompleksitas menengah hingga tinggi yang membutuhkan kontrol manajerial dan kolaborasi yang terstruktur. Baik, mungkin itu saja dari saya. Baik, mungkin itu saja presentasi hasil eksplorasi dari platform Teamwork oleh kelompok 12, yaitu kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.